Salam anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semuanya dalam keadaan sehat? Puji Tuhan. Anak-anak sudah siap mendengarkan pembelajaran melalui video pembelajaran? Baik. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Sekalipun kami harus hidup di tengah pandemi corona dan belajar secara daring, kiranya tetap Tuhan berikan semangat buat anak-anak untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tetap antusias. Tuhan tolong untuk kami semua supaya anak-anak bisa belajar satu hal, yaitu bisa mengasihi sesama. Dan kiranya Engkau juga akan menolong supaya mereka bisa melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-9, yaitu Aku bisa mengasihi orang lain. Kenapa dikatakan aku bisa mengasihi orang lain? Ya, kita akan melihat kenapa ya kok aku bisa mengasihi orang lain? Karena aku masih kecil. Bagaimana bisa aku mengasihi orang lain? Nah, kita lihat sesi berikutnya. Bisakah kita mengasihi orang lain? Saya kan masih kecil. Nah, seperti yang dikatakan oleh Tari ini. Oh, aduh bagaimana ya? Aku kan masih kecil. Bagaimana caranya aku bisa mengasihi orang lain? Nah, kemudian temannya mengatakan demikian. Oh, jangan khawatir Tari. Allah yang akan menolongmu mengasihi orang lain. Benar, apa yang ditakutkan Tari tidak perlu lagi khawatir, karena memang ya Allah memberikan kemampuan untuk setiap kita agar kita bisa mengasihi orang lain. Ketika Tuhan memberikan perintah untuk mengasihi orang lain, maka Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kita. Jadi perintah Tuhan itu tidak melampaui kemampuan kita. Sekalipun anak-anak mungkin merasa masih kecil. Justru sejak kecil kita sudah harus belajar mengasihi orang lain. Misalnya ini anak-anak yang punya adik yang masih kecil ya, kalian mungkin umurnya baru berapa tahun ya, ada yang 9 atau 10 tahun. Nah, mungkin punya adik kecil, maka kalian juga sudah belajar untuk mengasihi sejak kecil. Nah, mengasihi adalah perintah Allah. Kita akan melihat dari Yohanes 13 ayat 34. Demikian bunyinya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, jelas sekali ya, dari perintah Allah ini di dalam Yohanes 13 ayat 34, Tuhan memberikan perintah baru kepada setiap kita agar saling mengasihi. Kenapa? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita harus
mengasihi. Dan kenapa? Dengan demikian kita ini adalah murid-murid Kristus jika kita saling mengasihi. Nah, jadi alasan kita mengasihi orang lain adalah sebagai wujud ketaatan kita akan perintah Allah. Ya, mengasihi sesama, mengasihi orang lain itu adalah perintah Allah yang harus kita taati. Kemudian yang berikutnya, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah yang sudah dinyatakan melalui kematiannya di kayu salib, pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kasih yang sangat besar sudah diberikan kepada setiap kita. Dan sebagai wujud syukur, karena kita sudah menerima kasih Allah atau kebaikannya yang tidak terbatas itu, maka kita mesti mengasihi orang lain. Mengapa kita mengasihi orang lain? Oleh karena wujud terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Dan bukti kalau kita adalah murid Kristus adalah jika kita mengasihi orang lain. Ya, jadi setiap kita yang mengikut Kristus berarti menjadi murid Kristus. Kalau kita menjadi murid Kristus berarti harus mengasihi orang lain. Itu alasan mengapa kita mesti mengasihi orang lain. Bagaimana ya mengasihinya? Ya, kita mengenal yang namanya hukum kasih. Kita akan melihat dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi sangat jelas bahwa hukum yang pertama, utama, itu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi atau pikiran. Dan hukum yang kedua yang sama pentingnya adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jadi untuk kita mengasihi Allah itu dibuktikan dengan kalau kita mengasihi sesama. Kenapa? Allah tidak bisa kita lihat. Apa buktinya ketika kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati atau tulus, dengan segenap jiwa atau sangat dalam, dan dengan segenap akal budi atau kekuatan pikiran kita? Kalau kita tidak mengasihi sesama. Jadi bukti kalau kita mengasihi Allah adalah ketika kita mengasihi sesama atau saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita yang kelihatan. Bagaimana mungkin kita mengatakan mengasihi Allah kalau dengan orang yang kelihatan yang ada di sekitar kita saja kita tidak mengasihinya? Maka Tuhan memberikan perintah, kalau memang kamu mengasihi aku, kamu mestinya mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri.
Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, apa maksudnya? Anak-anak tentu sangat mengasihi tubuh kalian seutuhnya, bukan? Bahkan juga seluruh keberadaan kalian, termasuk sifat-sifat yang kalian miliki. Kalau kalian misalnya sifat kalian diejek oleh teman, pasti tidak terima, bukan? Nah, artinya mengasihi diri sendiri itu kita menghargai bahwa sifat yang kita miliki, ya, kemuliaan sifat-sifat dengan layak. Kita akui keberadaan kita. Kita juga memperhatikan kesejahteraan jiwa kita, tubuh kita dengan semestinya. Siapa yang mau tubuhnya disakiti, dicubit? Gak mau, bukan? Ya. Kemudian kalian dikotori, gak mau, bukan? Pasti dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalian akan melindungi diri kalian karena kalian mengasihi tubuh kalian, kalian mengasihi hidup kalian, maka dijaga dengan baik-baik. Nah, sebagaimana kalian sangat mengasihi diri kalian, tidak mau diri kalian disakiti oleh orang lain, maka Tuhan juga mengharapkan bahwa ketika kita mengasihi sesama, maka kasih kita itu mestinya, seharusnya juga seperti ketika kita mengasihi diri kita seutuhnya. Jadi artinya kita harus menerima orang lain apa adanya, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Dan mestinya kita juga menghormati, menghargai orang lain. Bahwa orang lain itu juga berharga seperti tubuh kita itu berharga menurut kita. Maka kita juga menghargai orang lain. Bahkan kita juga rela berkorban, baik waktu, tenaga, maupun pikiran kita, bahkan mungkin uang kita, harta kita. Dan semua itu kita lakukan dengan tulus, tidak mengharap imbalan. Nah, mengasihi diri sendiri, siapa yang minta imbalan ketika kalian menjaga tubuh ini dengan mandi, keramas, makan makanan sehat, melindungi dari bahaya penyakit, lalu minta imbalan? Tidak, kan? Kalian melakukan semua itu dengan tulus, dengan senang hati, karena kalian mengasihi tubuh kalian. Sama, ketika kita mengasihi sesama kita, diharapkan oleh Tuhan supaya kita melakukannya dengan tulus, tidak mengharap imbalan. Nah, contoh tindakan mengasihi sesama. Jadi tadi sudah cukup jelas, ya, mengasihi sesama itu seperti mengasihi diri sendiri, memperlakukan orang lain sama ketika kita memperlakukan terhadap diri kita sendiri. Nah, contoh hal yang praktis yang bisa anak-anak lakukan adalah bersikap ramah terhadap semua orang, ya, tidak malu-malu, memberi salam ketika berjumpa, mungkin dengan tunduk kepala, ya, kemudian mendoakan mereka, menaati perintah, berbagi, memaafkan, menolong, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan penuh
ketulusan yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi masih banyak contoh tindakan mengasihi sesama. Nah, setelah kita membahas panjang lebar kenapa kita mengasihi sesama kita dan seperti apa kita mestinya mengasihi, kita sampai kepada kesimpulan. Sekali lagi, bahwasannya mengasihi Tuhan itu adalah hukum yang pertama dan utama. Ya, bagaimana kita mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, bahkan dengan kekuatan kita. Nah, ternyata hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan hukum yang pertama adalah mengasihi sesama. Artinya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu sama pentingnya. Kalau digambarkan dengan tanda salib, mengasihi Tuhan itu garis yang tegak lurus ke atas, kemudian yang mendatar itu mengasihi sesama. Kemudian, oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, jadi kita mestinya mengasihi sesama. Karena Tuhan menghendaki agar kita mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Dan Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita untuk bisa mengasihi orang lain. Setelah kita membahas panjang lebar dan masuk kesimpulan, sekarang tugasnya adalah kalian menjawab pertanyaan dari buku pelajaran halaman 93 nomor 1 sampai 5 ya, seperti contoh berikut. 1. Mengapa Allah memberikan perintah untuk mengasihi? 2. Apa artinya mengasihi sesama seperti diri sendiri? 3. Mampukah anak kecil mengasihi sesama? Jelaskan jawabannya. 4. Tuliskan 2 hal yang dapat kamu lakukan untuk mengasihi sesama. Dan kelima, jelaskan alasan yang benar untuk mengasihi sesama. Nah, pertanyaannya mudah ya, semua sudah ada dalam pembahasan. Untuk itu diharapkan anak-anak mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, sehingga semua bisa mendapatkan nilai yang bagus atau sempurna. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri pertemuan dalam pembelajaran ini dengan berdoa. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan anak-anak untuk memahami apa yang menjadi kehendak. Tuhan tolong supaya anak-anak tidak saja memahami, mengerti kenapa mereka harus mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Tetapi biarlah Tuhan beri kemampuan agar anak-anak bisa mengasihi orang lain dengan tanpa membeda-bedakan. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap anak beserta keluarga masing-masing supaya mereka juga bisa mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sekali lagi anak-anak, selamat mengasihi sesama kalian dengan tulus hati dan selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.